Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Agit Lukmanul Hakim. I'm from B1 class English Education in IKIP Siliwangi, and I'm from Group 2 Remo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati semua para panitia penyelenggara lomba, serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin. وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelum mengawali pembicaraan ini, marilah kita bersama-sama menyanjungkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa merasakan kenikmatan jasmani dan rohani. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah penyelamat umat, karena beliaulah suri tauladan dalam kehidupan ini. Dan semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa setia kepada ajaran dan sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang pemuda pemimpin masa depan. Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, apabila kita berbicara tentang kaum muda, kita sering dapati dalam banyak artikel, dan kita sendiri bahkan menyaksikan peran partisipasi pemuda yang besar dalam membangun, menyumbang dan mendukung perkembangan bangsa. Mereka adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cerah. Demikian juga mereka dalam waktu yang sama merupakan harapan Islam yang akan berjuang demi ajaran Islam di hari esok, yang akan mempertahankan undang-undang Islam, yang akan melindungi generasi muda Islam secara luas dari pengaruh gaya hidup Barat yang merusak, yang akan menjadi seorang pemimpin pada masa selanjutnya. Hal ini diteriakkan Syubanul Yaum Rijalul God. The youth of today are the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pernyataan ini mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda di masa datang. Pemuda dianggap melambangkan semangat yang baik, tidak pernah redup. Pemuda dianggap melambangkan keberanian yang tidak pernah luntur. Pemuda dianggap melambangkan kekuatan yang tidak mudah hancur. One Young Word perdana telah digelar di London pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2010. Kegiatan yang diikuti oleh 1.500 orang pemuda dari 192 negara yang membahas 6 agenda penting isu dunia. Yaitu yang pertama, politik kepemimpinan masa depan. Yang kedua, bisnis global dan perannya dalam membangun masyarakat melalui ekonomi. Yang ketiga, dialog antar iman. Yang keempat, pelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, identitas dan peran media. Dan yang keenam, kesehatan global. Kegiatan yang digagas oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan, Archbishop Desmond Tutu, dan Bob Geldof itu bertujuan memberikan sarana bagi pemuda dan pemudi di dunia untuk berlatih berpikir kritis, tampil dan menyampaikan konsepnya bagi perbaikan dunia.
Mereka menyadari betapa pentingnya peranan pemuda untuk membangun masa depan dunia menjadi lebih baik. Karena pemuda adalah sosok idealis, dinamis, kreatif, proaktif, dan responsif terhadap perubahan. Pemuda adalah agent of change. Pemuda adalah agen perubahan. Gambaran pentingnya peranan pemuda telah disampaikan Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, dalam salah satu slogannya, "Berikan kepadaku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia." Begitu juga Syekh Mustawa Al-Gulayaini, salah seorang pujangga Mesir, mengatakan, "Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki merekalah kehidupan umat." Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW telah menyadari pentingnya peningkatan kualitas pemuda. Dan bagaimanakah dengan kita? Al-Quran memberikan petunjuk bagi kita agar mendidik generasi muda yang kuat, sehingga kita tidak khawatir bila meninggalkannya. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. "Wal yakhshallazi law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Karena itulah agama kita menganjurkan agar kita menjadi seorang pemimpin Islam yang fleksibel bagi masyarakat, yang pada akhirnya harus mempersembahkan sumbangan bagi perkembangan masyarakat Islam secara luas. Ironisnya, di era yang canggih ini kita menyaksikan perbuatan kaum muda selalu bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Kita memperhatikan banyak kaum muda tidak sadar akan pendidikan. Dan lebih sedih lagi, jika kita memperhatikan saudara-saudara kita kaum muslimin di negara kita berperilaku buruk, dan mereka dengan sengaja menghindari ajaran Islam dan mengikuti budaya barat. Kita tidak dapat membayangkan dan menggambarkan apa yang bakal terjadi di masa datang jika semua kaum muda tidak memperhatikan tanggung jawab ini. Kita harus sadar bahwa tanggung jawab membangun bangsa dan menegakkan agama bertanggung pada kita. Dengan beberapa pertimbangan itu, kita harus begitu hati-hati terhadap kebudayaan barat yang merusak, yang akan mewarnai ajaran Islam. Saudara-saudara sekalian, terakhir namun tak kurang pentingnya, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyiapkan generasi muda kita agar mampu mengganti generasi tua di masa depan. Dan saya mengharap kepada Anda dan seluruh saudara-saudara kaum muslimin dimanapun mereka berada, agar menjauhkan diri dari perbuatan yang jelek. Dan selanjutnya, kita harus mengembangkan skill dan potensi kita untuk menggapai masa depan yang cerah. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Manusia memang tidak pernah terlepas dari kesalahan. Apabila dalam penyampaian pidato ini banyak sekali kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada kebenaran dalam pidato ini, maka saya pun menyadari bahwa yang benar itu hanya datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.